Katanya Ko Alvin Lim ini mafia asuransi. Benarkah itu? Perusahaan asuransi itu mafia bukan? Kalau kita ngomong mafia itu dalam hal apa sih mafia? Dia banyak ambil uang klaim orang, uang premi orang, sering nolak klaim orang. Saya ini lebih pintar, saya tahu gimana cara gebuk mereka. Supaya mereka nggak mau keluarin duit, jadi keluar duit. Bapak tahu celahnya di mana? Tahu celahnya. Pak, saya satu-satunya orang gila yang berani WA Listio, saya bilang Anda Jenderal Banci. Saya kasih tahu Bapak satu hal deh ya. Iya. Di situ yang menarik ya Pak. Sambo bilangnya di rutan di Lapas Salemba kan, dia tidak pernah ditahan di Lapas Salemba Pak, namanya doang di situ. Eliezer cuma datang nama doang di situ, habis foto-foto dikirim lagi balik ke Mabes. Kagak ada di situ Pak, cuma biar dapat namanya, role-nya aja, biar dapat ininya. Saya tahu semua Pak. Bapak yang jadi ngomong saya yang takut ya. Itu kenyataannya cuma satu hal. Tanya Dokter Richard. Ko Alvin Lim. Halo, apa kabar Dokter Richard? Luar biasa sekali. Baru keluar. Tanggal 25. Natalan kemarin keluar. Iya. Ko Alvin Lim apa nih? Kristen. Wah. Ya, hadiah dari Tuhan tuh. Hadiah dari Tuhan ya. Berkah ya, berkah Natal ya, luar biasa. Betul. Ya. Kumpul dengan keluarga. Doa anak istri lah. Doa anak istri. Gimana kalau di dalam? Kalau saya sih di dalam santai-santai aja ya. Sehat. Kasihan istri sama anak aja yang di luar yang repot mereka. Oke. Kalau kita mah istirahat aja di dalam, enak, santai. Enak di dalam? Ya kalau ada duit ya enak lah, kalau nggak ada duit ya nggak enak. Ko Alvin ini kan terkenal ya, Iya. heboh banget lah, heboh Iya. banget. Pro dan kontra, aku Iya. melihatnya. Pembela rakyat kecil, Iya. membela orang-orang kecil, Iya. bersuara lantang. Tapi di sisi lain, ada banyak kecacatan juga ini. Ada banyak yang bongkar juga. Aku pengen klarifikasi di sini. Boleh ya? Nggak apa-apa, santai aja. Boleh ya? Iya. Ko Alvin Lim, katanya Ko Alvin Lim ini mafia asuransi. Benarkah itu? Kalau itu saya bisa bilang 1000% salah. Jadi gini, kalau orang misalnya kayak Hotman Paris, dia bantuin bandar narkoba, si Teddy. Apakah dia mafia narkoba? Jadi kalau undang-undang advokat tuh dibilang kalau orang membantu penjahat itu bukan berarti ikut serta dalam perbuatan penjahat. Jadi contoh gini, saya banyak bantu asuransi-asuransi orang yang klaimnya ditolak Pak. Oke. Jadi ratusan ribuan orang yang klaimnya ditolak tuh datang kantor saya, bilang Pak Alvin tolong dong klaim saya ditolak. Saya datang ke perusahaan asuransi, saya gedor-gedor di situ, akhirnya mereka bayar. Karena mereka bayar itu saya dapat sukses fee. Kenapa dia minta tolong dengan Alvin Lim? Kenapa nggak minta tolong dengan agent? Emang Alvin Lim siapa? Kan pengacara. Jadi kalau agent itu mereka ada konflik of interest. Dia kan dapat komisi. Oke. Jadi kalau dia mau keras dikit sama manajemennya pasti nggak bakal bisa. Kalau saya bisa dilihat di 2017, kasus yang saya kena ini dibilang pemalsuan KTP itu bermula dari Direktur Utama Allianz saya jadikan tersangka dulu. Saya laporin polisi. Oke. Jadi ada dasarnya dia tolak klaim senilai 16 juta di situ. Nah dia bilang yang 16 juta itu yang saya bantu adalah mafia asuransi kata dia. Oke. Ya kan? Saya okekan dulu ya. Iya. Nanti kan saya compare by data ya. Boleh, kasih nggak ke apa-apa. Ko Alvin Lim ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi Ko Alvin Lim bilang bantuin korban. Betul. Ko Alvin Lim menolak mengakui bahwa Ko Alvin Lim mafia asuransi. Bukan dong. Ko Alvin, sebelum kita lanjut, kita mau ngomongin soal kopi Gatot Kaca dulu nih. Kopi Gatot Kaca ini adalah minuman stamina laki-laki. Ini kalau Ko Alvin DM juga kan ada keterbatasan lah kita ya. Jadi bisa diatasi dengan kopi Gatot Kaca ini. Jadi kopi Gatot Kaca ini bisa bikin stamina laki-laki itu naiknya 2-3 kali lipat Ko Alvin. Jadi tapi yang enak itu adalah nggak pakai deg-degan. Jadi nyaman banget, enak banget, dan efeknya itu bisa 2-3 hari. Dan ini sudah BPOM dan juga sudah halal. Nah, bagi kalian semua minum 1 kali, ya, 2 jam kemudian ada hasil dan bertahan 2-3 hari. Bagi kalian semua yang pengen jadi mitranya Gatot Kaca, itu gampang banget. Kalian bisa daftarkan nomor di bawah ini. Kenapa? Karena mitra Gatot Kaca itu untungnya itu gede banget. Ini adalah satu-satunya minuman kopi kesehatan yang dipromosikan oleh Hotman Paris, dipakai oleh Hotman Paris sampai ke aspri-asprinya, dan juga ini BPOM dan halal ya bagi kalian semuanya. Silakan. Yuk kita lanjut lagi Ko Alvin. Kalau saya bantuin klaim yang ditolak, saya bukan berarti bagian dari situ dong. Karena nolak klaim bukan hanya ke saya. Kalau dia ke Hotman sekalipun, Hotman pasti bantuin untuk supaya klaimnya dibayarkan kan. Kan bukan berarti Hotman jadi mafia asuransi juga.
Tapi secara fakta, dari pengadilan negeri naik banding 4 kali, Anda terbukti secara sah dan meyakinkan. Oh tidak, di PK aja dia bilang saya tidak ikut serta. Anda sudah baca belum? Sudah baca. Putusan PK-nya. Saya sudah baca. Dibilang tidak terbukti ikut serta. Jadi dakwaan primer itu dibatalkan. Jadi dibilang pembantuan. Betul. Pembantuan, alamat saya dipakai sama orang. Oke. Jadi kalau saya salah ya, koreksi saya ya. Jadi kalau pengadilan tinggi negeri pertama ya. Pengadilan negeri. Banding, kasasi. Betul. Itu Anda adalah pelaku utama. Benar Enggak. ya? Bukan. Jadi Pelaku utamanya si Budi sama Meli itu yang saya memasukkan baca KTP. putusannya, kalau dari baca putusannya, Pak Alvin Lim adalah salah satu pelaku utama. Oh, nggak ada. Putusannya dibilang pelaku utama, nggak ada. Oke, saya lampirkan nanti ya. Iya, Saya nanti lampirkan ya. lampirkan. Lalu ke PK-nya yang kalau yang saya baca nih yang terakhir di PK-nya adalah Alvin Lim tuh membantu. Maka hukumannya dikurangi, bukan Dibilang dihilangkan. pembantuan. Iya. Oh iya. Hukumannya dikurangi Jadi 2 dari tahun. 4 tahun jadi 2 tahun. Betul. Artinya Anda juga tetap bersalah. Anda tetap narapidana. Pembantuan, Iya, betul. bantu ya. Jadi misalnya saya bunuh, saya pelaku utama nih. Anda adalah bantu, kayak gitu ya. Tapi ternyata terbalik nih, oh Anda adalah pelaku utama, saya yang ngebantu nih, kayak gitu ya. Tapi kan tetap saya salah kan, intinya seperti itu. Ya, itu kata-kata hakim lah. Kata-kata hakim. Betul. Tapi secara sah dan meyakinkan, dan dari pengadilan tinggi pertama, banding lagi sampai ke PK, Anda kan dinyatakan tetap bersalah. Iya, tapi kan makanya Anda harus tahu dari awal di PN itu, saya sudah sangat vokal. Kenapa? Itu proses peradilan tidak sesuai dengan apa yang ada. Saksi itu nggak ada yang diperiksa, Pak. Saksi tidak ada yang diperiksa. Coba lihat itu berkasnya siapa yang diperiksa di situ. Orang rumah sakit kagak yang diperiksa. RT yang bikin KTP palsu itu RT. RT ngakuin dia yang bikin, bukan saya. Iya. Hakim aja sampai bilang, oh iya kenapa kamu nggak ditahan? Yang waktu di pengadilan si Budi sama Meli. Budi sama Meli itu pelaku utama, ya kan? Itu dihadirkan RT RW, dokter dihadirkan. Di saya punya sidang tidak ada yang dihadirkan. Cuma periksa 1 saksi ahli, habis itu langsung pemeriksaan terdakwa. Nggak ada pemeriksaan saksi. Oke. Tapi katanya ada juga yang mengakui. Ini ada di putusannya yang saya baca ya. Ada di putusannya mengakui bahwa Alvin Lim yang menyarankan untuk klaim asuransi, kalau misalnya dijanjikan juga secara lisan, kalau misalnya goal Alvin Lim dapat 70%, sedangkan orang tersebut dapatnya 30%. Kalau 70-30 nggak ada. Kalau persentasi fee kita biasanya 15-20%. Tapi di mana-mana sukses fee itu sebenarnya diatur dalam undang-undang advokat, ya terserah advokatnya. Saya mau cas 100% atau 90% dari hasilnya juga. Kalau dia mau silakan kasih, kalau nggak mau ya nggak usah. Tapi itu memang ada, 70-30 itu memang ada? Nggak ada 70-30 itu. Tidak ada? Nggak ada Tidak ada. 70-30. Jadi, Ko Alvin Lim tetap merasa bahwa ini adalah kriminalisasi? Oh iya dong, kalau soal yang Budi Meli ini ya tentu saja kriminalisasi. Oke. Ya, jadi kalau dalam kasus Budi dan Meli ini, jelas saya tidak pernah menerima 70%. Karena saya bilang sama hakimnya, mana Kasus yang lain? Bukti uangnya masuk ke saya mana? Oh. Okay. Ya kan, itu satu tidak ada. Kedua, dia bilang pakai alamat kantor saya, ya kan di situ. Itu BAP dari si Budi sama Meli, itu Bapak bisa lihat putusannya. Ketika Budi Meli diperiksa di depan pengadilan, dia bilang ketika dia di BAP itu ditodongin pistol. Oleh polisi. Saya ada bukti suratnya di hitam di atas putih. Si Budi Meli tulis surat seperti itu di atas materai. Ya kan, dia bilang dia dipaksa. Pak Alvin, saya dipaksa, mohon maaf. Kalau saya nggak bilang Bapak, saya nggak sebut nama Bapak, anak saya akan kena TPPU. Dia takut di situ. Makanya Budi Meli tidak pernah dihadirkan di sidang saya. Saya minta loh. Saya bilang katanya, yang bilang saya terlibat. Saya kan ngasih KTP, katanya alamat KTP kan. Jadi ada KTP pakai alamat saya. Saya mau tahu dong alamatnya siapa yang pakai. Kata jaksa, Budi sama Meli bilang seperti itu. Harusnya dihadirkan dong Pak. Bener nggak? Kalau orang ngaku bilang Bapak, menuduh Bapak sesuatu, masa orang nggak dihadirkan di depan sidang? Ini jaksa hakim tidak pernah mau menghadirkan. Mereka tidak mau menghadirkan. Enggak. Tapi kayak gimana ceritanya prosesnya kalau misalnya Bapak ngerasa tidak seperti itu ya? Kenapa ada prosesnya itu dari pengadilan pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat juga, Anda nyatakan bersalah? Pak, nggak usah gitu-gitu Pak. Bapak lihat selain pengadilan Alvin Lim, ada nggak yang 2 putaran? Saya tantangin. Maksudnya? Anda tahu sistem peradilan dong, kalau kita ngomong peradilan yang fair. Dari pengadilan negeri kemana?
Naik Kalau pengadilan tinggi negeri. pengadilan negeri, kalau misalnya kalah atau menang, dia kemana? Pengadilan Banding. tinggi ya. Banding, pengadilan tinggi kan. Iya. Pengadilan tinggi kalau kalah atau menang, Kasasi lagi. kasasi. Kasasi baru PK. PK. Oke. Anda sampai PK ya? Dalam saya, Pak, Iya. 2017 PN. Heeh. 2018 pengadilan tinggi, 2019 MA. Keluarin putusan. 2019 sidang lagi, 2022 PN lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Coba deh kalau ada, ya kan kita nggak usah diskusi. Mana ada orang udah di MA lepas terus disidang lagi di PN? Coba lihat. Keputusan PK saya ada 2. Masa satu perkara ada 2 putusan PK, 873 kapit sama 125 kapit? Kan aneh itu. Tapi di PK ini statusnya apa? Pengurangan pidana. Orang kita udah bicara sama orang MA. Itu ketika MA itu ngurusin kasus saya, ketua MA tuh ditelepon sama Jaksa Agung. Alvin nggak boleh lepas, musuh pemerintah. Jadi sudah didoktrin seperti itu. Orang hakim-hakim MA tuh pada ketawa. Kita, sorry Pak, kayak Anda pemain kesehatan. Anda kenal dong supplier dong pabrik. Kenal orang-orangnya kenal dong. Sama kita juga lawyer Pak. Oke. Kita jaksa, polisi, hakim kenal. Mau WA Kapolri ini saya WA-WAan bisa. Kabar Reskrim, MA, ya dong. Itu teman-teman Pak. Pada bicara, kalau lu kasus tuh kagak ada kasus dia bilang. Bukti kagak ada, saksi kagak ada. Coba Bapak lihat bukti yang namanya surat, itu harus surat asli Pak. Nggak bisa surat fotokopian. Masa saya dibilang memalsukan KTP, tapi KTP yang dipalsukan nggak ada, cuma fotokopian. Kalau fotokopian bukan memalsukan KTP. Itu mah kita bikin-bikin aja di gambar komputer, masa jadi pemalsuan. Nangkep dong maksud saya dong, gitu loh. Yang namanya pemalsuan tuh harus ada KTP aslinya sama KTP yang dipalsukan. Ini tidak ada, Pak. Tapi ada cerita juga dari terutama dari mantan teman dekat Anda sendiri nih, berbicara di podcast orang lain juga. Iya. Ini katanya Anda ini benar-benar mafia. Bahkan saya juga sudah cross check juga dengan beberapa sahabat saya di asuransi juga besar bahwa memang benar Papa Alvin Lim itu sudah di blok ya, sudah di apa ya? Udah di ban ya. Udah di ban di hampir semua asuransi. Anda dikatakan juga, mohon maaf ya, ini saya bertanya ya, bukan menuduh ya. Anda dikatakan memang memanipulasi asuransi. Sering ngambil uang dari asuransi. Oh iya? Kok nggak dilaporin polisi ya? Justru yang dilaporin kemarin kan, mohon maaf ya, Kan kalau nggak salah pemalsuan dari KTP. Allianz kan? Bukan, maksud saya kalau dibilang penipuan, kan tadi dibilang mafia kan? Mafia berarti menipu dong, kan ngambil uang. Kenapa kok pidananya pemalsuan, bukan penipuan? Wah, kalau itu saya nggak begitu tahu ya. Lah itu makanya. Jadi maksud saya gini loh, kita dengar dari orang boleh. Ya kan, kemarin itu juga ada yang ngomong di Uya-Kuya, katanya saya mafia asuransi. Orang yang sama itu sudah bikin video minta maaf. Dan orang yang sama WA saya minta gabung di law firm saya. Kan aneh. Oh ya? Lah iya. Kan Pak Juristo toh. Iya. Ya iya, dia WA saya minta gabung di law firm saya. Dia bilang mau kerja, dia mohon maaf, dia sudah salah, dia memfitnah. Itu ada semua Pak. Jadi, nih Juristo. Banyak yang tepokin, komporin, kita nggak dapat apa malah rusak sendiri. Nggak bang, bukan tipe saya begitu. Saya bilang, nanti saya ditusuk, dijelek-jelekin lagi. Saya bilang, nggak mau cari nama punya orang, saya mau cari uang aja, ketenaran nggak ada dalam kamu saya. Saya belajar banyak belakangan, saya berantem sama abang pun juga saya nggak dapat apa-apa. Dia minta maaf, dia bikin video. Jadi saya masuk penjara. Jadi data yang disampaikan di podcast tersebut? Dia minta maaf, dia bilang itu salah fitnah. Orangnya sudah menarik sendiri. Nah kalau yang orang-orang agent-agent, jadi gini Pak ya, kita yang namanya perang, sorry nih, misalnya Bapak misalnya punya musuh, John LBF. Kalau kita nanya sama John LBF bukan pandangan, musuh saya, oh ya sorry bukan musuh, jadi orang yang misalnya antipati lah, ya mungkin ada perselisihan. Yang namanya ada perselisihan, kalau ditanyain, Dr. Richard menurut kamu gimana? Pasti yang ada minus-minus. Kalau nanya ke sini, tentang sono minus-minus juga gitu. Ini hal yang sama, Pak. Tapi ini asuransi semuanya saya cross check beberapa dari petingginya semuanya memberikan statement yang sama, Pak. Salahkah kalau saya pintar, Pak? Oh. Sekarang gini, Pak. Perusahaan asuransi itu mafia bukan? Kalau kita ngomong mafia itu dalam hal apa sih mafia? Dia banyak ambil uang klaim orang, uang premi orang, sering nolak klaim orang. Oh. Bener nggak, Pak? Oke.
Saya ini lebih pintar, saya tahu gimana cara gebuk mereka. Supaya mereka nggak mau keluarin duit, jadi keluar duit. Bapak tahu celahnya di mana? Tahu celahnya. Jadi gini, contoh Pak ya. Kita pasien, saya punya asuransi. Dia bilang saya ngambil uang asuransi, simple. Saya berasa badan nggak enak. Saya bisa ada pilihan, saya ke dokter dirawat inap, atau saya tidak dirawat inap. Tapi di situ ada borderline Pak. Jadi misalnya borderline itu, ketika kita bilang sama dokter nanya, kamu sanggup nggak rawat jalan? Kalau saya bilang nggak sanggup, pasti dia bilang, ya udah rawat inap aja. Bener nggak Pak? Nah, saya setiap kali, seminggu, sebulan bisa 2 kali saya bilang sakit. Karena memang saya sakit. Jadi tensi saya nih, kalau Bapak tensi sekarang, itu tensi selalu di atas 190. Kalau saya ke rumah sakit, saya bilang tensi saya tinggi, terus kepala saya pusing, saya nggak sanggup, pasti dirawat. Karena tensi tinggi itu udah hipertensi emergency. Ya kan? Sama, saya diabetes, gula saya 600 waktu itu. 600, kadang keleyeng-keleyeng, kadang saya sanggup, kadang saya nggak sanggup. Kalau saya nggak sanggup, udah saya ke rumah sakit. Saya minta dirawat. Ketika dirawat, saya dapat lawang. Dan dibilang disitulah saya mafia. Karena Bapak tahu celahnya. Tapi apakah dengan Bapak tahu celahnya, apakah benar Bapak membantu beberapa orang lain juga sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari sana? Sekarang kalau saya ngajarin orang gimana cara dapat duit, emangnya salah Pak? Yang penting bukan pidana loh Pak. Iya kan? Misalnya Bapak sekarang tahu celah kosmetik. Kosmetik bagus harganya segini, kosmetik yang tapi jelek kan itu segini. Sesuatu hal yang Bapak bisa ada yang di tengah-tengah, misalnya ngajarin orang dapat uang di situ. Tapi ini saya tanya ya, kok ya. Tapi bukankah itu bukan sesuatu hal yang baik? Bukankah itu sesuatu hal yang tidak terhormat ya? Kan kalau baik nggak baik terserah orang ya Pak. Kalau saya merasa diri saya sakit, saya mau dirawat, masa saya nggak baik? Iya kan? Sekarang kalau orang misalnya klaim asuransi, ada yang orangnya udah mati, dia tetap kagak mau bayar dengan alasan, oh bapak kamu nggak bilang dulu punya kuping budek. Dia pakai alasan macam-macam loh. Artinya Bapak melihat asuransi ada melakukan seperti itu, ada celah untuk melakukan seperti itu, dan Bapak juga melihat celah itu juga memanfaatkan hal yang sama juga. Iya Pak, penjahat itu pinter Pak. Kalau kita polisi atau kita lawyer nggak lebih pinter dari penjahat, ya habis kita dikerjain Pak. Ini dunia mafia semua kok. Polisi aja banyak mafia, jaksa banyak mafia, hakim banyak mafia. Ketua KPK aja mafia sekarang lagi meres orang. Saya nggak ikut-ikut. Bukan, maksudnya kan sekarang aja tersangka, Pak. Iya. Iya kan? Jadi kalau kita pengacara, polos-polos, matilah Pak, dimakan lah. Calvin, aku serem nih kalau ngomongin kayak gini. Aku balik ke skincare aja lah kali ya. Bagi kalian semua yang pengen pakai skincare ya, zaman sekarang masih banyak banget yang pakai skincare abal-abal. Berhentilah pakai skincare yang abal-abal, pakailah skincare yang berkualitas ya. Karena wajah kita, penampilan kita ini adalah aset ya. Aset jangka panjang kita. Sekarang kalau kerja itu pakai penampilan di mana-mana. Makanya itu kalian perawatan di klinik kecantikan Athena atau di Dr. Hand dan rasakan kalau dipakai itu pokoknya nyaman, enak, nggak pakai ketergantungan, aman, bumil, busui. Orang pintar, orang cerdas pastinya pakai yang aman dan terlindungi untuk kalian semuanya. Kita lanjut lagi, Calvin. Itu udah bukan cicak lawan buaya Pak sekarang. Pengacara pun jadi harimau lawan buaya. Kalah galak kita nanti Pak. Tapi sudah kejadian seperti ini, kapok nggak dengan asuransi? Kenapa mesti kapok? Itu saya baru gugat Panin Life, kita baru menang 2 miliar. Lagi? Ada. Saya mau lanjut. Iya, Panin Life kita baru menang gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Di situ. Jadi ada orang meninggal tidak mau dibayar sama perusahaan asuransi. Di situ kan kasihan lah. Bukan saya loh, saya juga nggak kenal sama orangnya datang ke saya. Jadi memang saya dengar ada beberapa orang yang datang ke saya mafia. Ya kan? Sama lah kayak misalnya kita mau bicara lawyer terhebat siapa? Misalnya Hotman deh, kita anggap bagus deh ya. Lawyer terhebat Hotman. Hotman pun punya klien. Misalnya siapa? Teddy Minahasa. Ya kan? Apakah salah Hotman mewakili Teddy Minahasa? Orang kan banyak yang menghujat dia kan. Dia bilang, Hotman kenapa sih lu bantuin Teddy Minahasa? Secara undang-undang lawyer kami wajib membantu penjahat mendapatkan sebagus mungkin dia punya pembelaan hukum. Bukan berarti membenarkan yang salah loh. Tapi kan ini beda kasus Pak. Kalau Bang Hotman kan sebagai pengacara membantu. Tapi kan
tidak membantu mensuplai narkobanya. Mohon Betul, maaf ya. betul. Tidak ngirim, bantu dong kirim dong narkoba. Kalau kayak gitu saya Betul. rasa Bang Hotman pun pasti akan duduk di pengadilan juga gitu kan. Iya. Membantu ikut sertaan kasusnya gitu kan. Iya. Tapi kan membantu, ini kan bantu proses pidananya. Ya, kalau Pak Alvin Lim kan kalau ngebantu orang yang butuh asuransi kan oke, saya pikir nggak jadi masalah sebagai pengacara. Tapi kalau membantu, saya tahu nih celahnya ini supaya bisa keluar klaim gitu kan, sedikit mengakali, itu kan membantunya ikut Pak, serta. Enggak Pak, mengakali itu bukan pidana Pak. Kalau kita ada hitam di atas putih kontrak, kelemahan dalam kontrak itu bukan pidana. Makanya itulah kenapa orang harus meng-hire lawyer yang hebat. Makanya kalau di Amerika tuh ada namanya ironclad. Ironclad. Jadi memang perusahaan asuransi itu harus bikin klausal baku sehebat mungkin, sekuat mungkin, jangan sampai ada celah. Kalau ada celah bukan celah orang dong. Kamu memperbolehkan kok. Jadi misalnya dibilang, kamu boleh pusing kepala aja masuk rumah sakit. Terus orang masuk rumah sakit, klaimnya nggak mau dibayar, kan nggak bisa gitu Pak. Ini kan perjanjian. Jadi sekali lagi Pak, ya kalau yang KTP ini adalah anomali. Kenapa? Saya kasih tahu Bapak ya, nggak mungkin saya dengan sengaja mau memasukkan KTP 6 juta perak. Sama aja kayak menghina Dr. Richard, dibilang Dr. Richard di luar nyolong duit ke anak 100 perak Pak. Sorry, 6 juta perak itu bukan uang besar buat saya. Iya dong, gitu loh, skala 6 juta perak. Kalau memang kita maunya ke situ satu. Terus kedua, kalau saya memang mau jebol asuransi, saya nggak mungkin pakai alamat kantor, Pak. Saya tinggal sewa aja alamat orang, pakai alamat orang lain, jebolin di sana. Nggak mungkin lah di situ loh. Saya juga punya criminal mind. Ya kan, nggak mungkin sebodoh itu. Itu memang klien si Budi Meli itu klien cerai saya. Jadi dia mau cerai sama lakinya. Dia pinjam alamat saya untuk alamat surat menyurat karena dia udah nggak tinggal sama lakinya lagi. Alamat di KTP dia tuh alamat suami tuanya dia. Itu loh. Makanya saya kasih alamat tersebut. Karena apa? Di kartu nama sama di sini juga ada. Tapi saya bilang sama dia, Bapak baca deh dakwaan saya. Dakwaannya jelas. Alvin bilang jangan pakai buat yang aneh-aneh. Ada itu Pak. Masa jangan pakai buat aneh-aneh malah dipakai buat pemasukan ya? Aku konfirmasi ya. Iya. Aku juga mendengar dari beberapa, kan aku juga kan sebagai host ya, punya tim ya Pak ya. Boleh. Jangan menyalahkan saya ini cuma tim ya. Santai aja. dari tim kan, kan klarifikasi pada orang yang langsung lebih bijaksana ya. Betul. Bertabayun kata orang itu ya. Betul, Jadi katanya ada beberapa yang speak up juga, katanya dengan Alvin Lim bisa, tadi kan Pak Alvin Lim kan sudah mengakui, oke, memang aku ada melihat ada celah dan membantu kayak gitu. Tapi aku merasa itu bukan pidananya, bukan Betul. pidana kan. Ada beberapa orang yang bilang Bapak katanya bisa bawa buah dari irian katanya. Kalau misalnya dimakan itu badan jadi kerasa sakit dan ada yang berubah dari hasil lab. Buah apa itu Pak? Nggak ngerti itu Pak, gosip dari mana Pak? Aduh, saya ke irian aja nggak pernah Pak. Pengen sih, tapi nggak pernah. Itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama sekali Pak. Nggak ada sama sekali. Itu totally salah ya? Kalau mau BAB mah minum aja itu obat BAB. Oke. Kan ada banyak broklak kayak gitu-gitu kan, minum aja, ngapain pakai buah. Terus Alvin Lim dan keluarga semuanya di-ban oleh asuransi. Bahkan anak Alvin Lim aja katanya mau daftar asuransi ditolak. Oh, kalau itu betul. Itu betul. Kita di-ban tapi bukan karena kita melakukan pidana, tapi karena kita orang yang kalau klaim itu pasti selalu lebih untung. Sorry Pak. Jadi gini Pak, sorry ya. Klaim 16 juta perak, Allianz tuh bayar saya 1 miliar. Wah. Jadi kalau Bapak punya bisnis, kliennya kayak begitu, untung atau rugi Pak? Tapi Pak, kita tukar pikiran ya. Kalau kayak gitu kan itu sesuatu hal yang melihat celah dan suatu hal salah. Mohon maaf ya, kalau misalnya suatu hari Bapak dipercaya nih jadi anggota DPR, berarti kan Bapak juga bisa melihat dong sistem bagaimana cara korupsi yang baik dan benar Pak. Kalau cara korupsi ya kita tahu. Tapi kan itu kan bukan berarti korup, Pak. Kita tuh ada di pihak yang berlawanan. Saya mau bantuin korban di sini yang dirugikan nggak mau dibayar 16M, ya kan? Dia jadi dapatnya 1 miliar. 16 juta jadi dapat 1 miliar. 1M. Tapi kan ngakalin, Pak. Dia kan bersedia bayar. Perusahaan asuransi Allianznya bersedia bayar ya. Gara-gara Bapak melihat celah tersebut. Saya laporin polisi jadi tersangka. Dia bayar.
Kalau dia nggak mau bayar, saya nggak lepasin tersangkanya. Oke, Pak, ada rumor juga katanya, ini katanya ya Pak ya, ini saya bertanya ya Pak ya, bukan. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau saya mau orangnya jujur kok. Katanya ada orang transparan. yang Bapak buat seolah-olah sudah meninggal, padahal orangnya masih hidup supaya klaim asuransinya cair. Apakah itu benar Pak? Itu lebih salah lagi. Orang udah meninggal kok dibuat supaya hidup. Kalau orang udah meninggal, ya meninggal lah datanya. Itu nggak ada? Ya nggak ada lah, Pak. Yang tadi sakit apa Pak? 16 juta jadi 1 miliar Pak? Nah, itu kata Allianz kan orangnya berak-berak. Itu orang pun juga saya baru kenal. Bapak kalau lihat googling, Pak. Jadi itu orang klien saya pertama. Klien saya dia ngutang sama SCM. SCM itu yang handphone, pabrik handphone, ya kan. Ngutang terus dipenjara tuh. Kena tuntutan waktu itu 12 tahun. Saya belain di pengadilan negeri, vonis bebas hakim kan. Lepas dia beli asuransi. Dia beli asuransi, dia bilang sakit, mencret. Situ 16 juta nggak mau dibayar. Alasan perusahaan asuransi, kok 1 bulan klaim 2 kali. 1 bulan mencret 2 kali. Ya kan mau 1 bulan mencret 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya lu kalau selama dokter bilang itu sakit, lu bayar. Nah dia nggak sukanya di situ. Ngerti nggak? Jadi dia bilang ini kok klaim terus-terusan, jadi dia tolak pembayaran. Kenapa bisa dapat 1 miliar kalau seperti itu? Saya laporin polisi karena nggak bayar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika direktur utama jadi tersangka, mereka sampai ganti law firm 5 kali. Terakhir tuh sampai ganti jadi Lukas. Tetap saya nggak mau bayar. Saya tetap dia nggak bisa lepasin status tersangka. Akhirnya Lukas bayar 1 M. Bukan cuma itu doang Pak. Jadi kayak contoh saya beli mobil kemarin itu plat nomor 2 juta perak. Plat nomor sementara Bapak tahu kan? Saya dikasih plat nomor palsu sama dealer Pak. Itu Nissan. Anda ini juga ya? Bapak tahu saya dapat berapa dari plat nomor palsu juga 2 ya? Miliar. 2 juta itu saya dapat 1,4 miliar Pak dia bayar. Karena dia jadi tersangka juga. Jadi mereka bilang, saya rugi 2 juta. Nggak mungkin jadi tersangka gitu kan. Ayo kita adu-aduan kan. Kan saya ilmu hukumnya lebih, menurut saya lebih bagus. Anda cowboy juga ya ternyata ya? Ya kalau nggak kayak begitu Pak, kita nggak bakal bisa menang Pak. Jadi ini dua hal yang terpisah ya, antara pidana Bapak dan apa yang Bapak perjuangkan. Betul. Jadi yang Bapak perjuangkan saya anggap bagus. Saya juga melihatkan Bapak vokal, terutama kayak apa ya, dari Jiwasraya ya, investasi-investasi bodong Indosuria. Ya, Indosuria dan lain sebagainya. Indosuria sampai disita 2 triliun Pak. Orang ratusan ribu orang tuh nggak dapat uangnya mereka. Itu tadinya kan mandek. Saya push. Ini yang baru terakhir ini cair ke rekening kita 8 miliar. 89 M total, 8 M klien kita. Itu tadinya laporan kita di Mabes ditolak, Pak. Kalau ditolak, korban-korban nggak dapat uang. Artinya ini hal yang terpisah antara yang Bapak perjuangkan dan yang terjadi kemarin ya, Pak. Betul. Ya? Tapi intinya Bapak adalah sangat menguasai sekali asuransi, Pak ya, dan polis serta aturan-aturannya. Saya di bank udah lama, Pak. Udah lama. Saya background-nya awal itu tahun 95 itu di Amerika. Ke Amerika, saya kerja di bank di sana. Kapok nggak Pak setelah keluar dari penjara seperti ini punya? Saya di dalam penjara udah 3 kali sih Pak. Bukan yang pertama. Nah itu aku pengen makanya konfirmasi Pak ya. Hidup saya juga nggak perfect. Saya nggak bilang saya sempurna. Katanya ya kan? Bapak waktu... Tapi saya selalu mencoba jadi lebih baik Pak. Katanya Bapak pada waktu di pengadilan kemarin, itu sering kabur untuk sakit di Singapura. Pak, saya memang sakit. Jadi gini loh Pak, kadang orang sakit, Bapak kadang pernah nggak merasa sakit, pala pusing, tapi Bapak paksain masih bisa. Maksudnya paksain jalan, paksain nelpon. Itu yang saya lakukan Pak, hari demi hari. Jadi badan saya ini sakit, saya ini udah, ini Pak tuh, cuci darah. Ya, jadi abis cuci darah tuh kadang saya pingsan Pak, hilang kesadaran. Tapi saya nggak bisa orangnya tiduran doang, saya paksain terus jalan. Saya selalu kerja terus karena memang kutukan saya ini saya workaholic Pak. Saya nggak main cewek, saya nggak ngenarkoba, saya nggak ngerokok, saya nggak minum, saya nggak judi. Saya cuma gila kerja doang satu itu. Kelemahan saya di situ Pak. Makanya orang mau cari saya, mau jebak saya narkoba, jebak saya misalnya cewek di bawah umur nggak bisa. Karena saya nggak suka ke situ. Makanya mereka cari-cari itu susah sekali cari-cari kesalahan saya. Akhirnya dicarilah ya apa ITE, makanya 200 ITE LP saya. Gimana itu hasilnya? Bapak sih barbar banget ngomongnya. Nggak bilang oknum. Saya bilang oknum Pak di video itu. Bapak lihat deh. Saya bilang oknum Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Agung sarang mafia, oknum. Apa bilang oknum? Iya. Dan Kejaksaan Agung itu kan bukan orang, Pak. Itu tempat-tempat. Kalau sebuah tempat kotor, bukan berarti jaksanya atau orangnya kotor. Saya berani taruhan sama Bapak. Bapak kalau misalnya kena parkir tiket sekarang, Bapak sekarang kantor kejaksaan, temuin tukang parkirnya situ. Minta tolong sama dia, nih Pak, saya nggak sempat ngambil KTP, Bapak ambilin deh. Kasih uang. Balik Pak KTP Bapak. Itu oknum bukan Pak? Mafia bukan Pak? Jadi sampai hal sekecil itu pun kan masih ada. Gitu loh. Cuma kata-kata saya ini karena saya berani ngomongin dengan lantang di depan umum itulah Pak. Jadi nusuk kuping mereka. Itu aja sih sebenarnya. Dan akhirnya laporannya sekarang sampai mana tuh Pak? 200 orang P19 Pak. P19. P19. Oh masih jalan berarti P19. Masih jalan P19. Disuruh periksa Pio Ruci sama Hadi. Jadi saya bilang Pak. Saya bilang kata Hadi. Hadi ini ada orang. Jadi gini Pak. Saya waktu ditahan itu mobilnya si Pio itu ditahan. Jadi mobil Pio ini ditahan sama kepolisian kan. Nah, sama si orang leasing bilang, sini kasih duit, bisa keluar. Karena jaksanya udah ngomong. Dia bilang, kata jaksa, kamu kasih uang, bisa keluar, pinjam pakai. Kita kasihlah uang itu, pinjam pakai. Jadi, kita ada rekaman telepon, si orang leasing itu namanya Hadi. Hadi bilang, kata jaksa bisa. Nah, di video saya bilang, kata Hadi, ya kan, uangnya diminta sama oknum jaksa. Jadi, oknum jaksa yang ngelaporin. Padahal kan itu bukan pencemaran nama baik, Pak. Saya menceritakan apa yang terjadi. Yang saya saksikan bukanlah Hadi memberikan uang, tapi yang saya saksikan adalah Hadi berbicara bahwa memang si jaksa itu ngomong sama dia. Oke. Nangkap nggak maksud saya, Pak? Nangkap. Jadi kayak contoh yang si Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait ngomong kan ke Fadlizon, Fadli, gue digebukin. Padahal bohong nih, iya kan? Nah, ternyata Ratna Sarumpait nggak digebukin. Yang masuk penjara Ratna atau Fadlizon. Padahal Fadlizon yang ngomong ke banyak TV orang. loh. Nah, saya ngomong ke banyak orang, tapi kata si Ratna, kata si Hadi, ya kan. Bukan Hadinya yang diperiksa, Pak. Saya yang dicecar. Kan lucu. Harusnya dia periksa dong Hadinya. Hadi, lu bener nggak ngomong gitu? Bener dia nyampaikan. Kalau dia bener menyampaikan, berarti yang saya saksikan kan bener, Pak. Yang saya saksikan Hadi ngomong loh. Bukan jaksa memberikan uang, Pak. Jadi inilah kadang-kadang, ya kan, saya nggak ngerti apakah polisi itu nggak ngerti bahasa Indonesia, Pak, atau nggak ngerti hukum. Oke. Loh benar, maksudnya dia ngerti nggak, nangkep nggak? Kejadiannya dua kejadian yang berbeda. Gitu. Nah, disinilah makanya kadang-kadang saya nggak ngerti, mereka tuh memaksakan, pokoknya Alvin yang harus jadi tersangka. Padahal saksinya mereka nggak mau periksa. Dan status Bapak sekarang sudah tersangka juga berarti? Tersangka. Kalau sudah P19 berarti tersangka juga? Tersangka. Tapi kalau Bapak baca P19-nya jaksa, bakal ketawa, Pak. Dibilang itu tidak matang. Pidananya nggak matang. Dibilang menyebabkan konaran di mana? Menyebabkan kebencian sarai di mana, Pak? Masa kita bilang Jaksa Agung sarang mafia, dibilang penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku apa, Pak jaksa? Agama apa jaksa? Emang ada agama kejaksaan? Atau ras kejaksaan? Saya bingung gitu loh. Jadi mereka paksakan aja, ya kan? Nah, dengan ada nanti ancaman hukuman segitu, Alvin bisa ditahan dulu yang penting. Itu yang kadang-kadang jadi senjatanya mereka. Orang takut ditahan. Kalau saya nggak takut ditahan, orang mati aja saya nggak takut kok. Kapok nggak Pak ngomong kayak gitu, nyesel nggak? Lah, Enggak. Bapak tanya aja ke lapas. Tapi ya, mereka takut nggak sama saya? Yang takut malah lapas, Pak. Saya kasih tahu Bapak. Yang takut Saya datang ke sono itu, Kak Kanwil, Pak, yang jemput, Pak. Kenapa, Pak? Ini orang jangan pernah diganggu, jangan ngomong apa-apa sama dia, jangan sampai tahu apa-apa. Nanti saya bongkar semua, Pak, tentang lapas. Ada iya juga, dong. Ada juga di sana, Pak. Ya banyak, Pak, di mana-mana, Pak. Apa yang terjadi di sana, Pak? Kayaknya ini menarik. Saya kasih tahu Bapak satu hal deh ya. Iya. Di situ yang menarik ya, Pak. Sambo bilangnya di lapas Salemba kan. Dia tidak pernah ditahan di lapas Salemba, Pak. Namanya doang di situ. Saya kan di lapas Salemba, Pak. Saya ini di lapas Salemba bebas, Pak. Mohon maaf. Saya sama Edward dan sama yang tipikor lain bebas. Mau jalan-jalan kemana, mau sampai jalan ke kantor depan, kantor 1, kantor 2, kantor 3, nggak ada yang berani negor kami, Pak.
Itu si Sambo itu tidak pernah tidur di dalam penjara, Pak. Jadi di mana, Di dalam Pak? Lapas Salemba, di kantor KPLP di atas. Gedung ruang ada AC, namanya doang di situ. Eliezer cuma datang nama doang di situ, habis foto-foto dikirim lagi balik ke Mabes. Kagak ada di situ, Pak. Cuma biar dapat namanya, role-nya aja, biar dapat ininya. Saya tahu semua, Pak. Bapak yang Jadi ngomong saya yang takut ya. itu kenyataannya cuma 1 hari doang di situ, saksinya banyak, Pak. Kriminal-kriminal lain sebagai saksinya banyak. Ya itu urusan mereka lah. Jadi mafia di dalam penjara itu memang real ada, Pak. Ya memang real ada, Pak. Kalau misalnya kita jalan-jalan keluar bisa nggak, Pak? Oh bisa banget, Pak. Sumpah. Di Sukamiskin itu saya udah ditawarin, Pak Alvin pindah aja Sukamiskin. 50 juta, 10 hari di luar. Jadi ada tahanan-tahanan oknum-oknum sana. Sekarang Pak, Bapak lihat. Lapas Cipinang kosong. Tahanan tipikornya pindah semua ke Sukamiskin. Kenapa? Sekarang lagi obral di Sukamiskin. Surya Darmadi pindah ke sana kemarin. Ada 2-3 orang lah pindah ke sana, Pak. Beni Cokro pindah. Itu yang oknum-oknum gede. Karena di sana itu bebas, Pak. Bebas seperti apa nih, Di Pak? Sukamiskin. Wah, dia bisa keluar, bisa bebas di luar lah, Pak, intinya. Yang penting kalau nanti misalnya ada pemeriksaan atau apa, ya balik lagi di situ. Itulah makanya yang ada di tiap-tiap oknum-oknum banyak, Pak. Oknum di setiap pemerintahan ada, Pak. Makanya disitulah saya speak up. Saya bukan berbicara menjelek-jelekan orang-orang tertentu, tapi saya pengen hukum itu baik, itu aja. Supaya oknum itu diperbaiki oleh pemerintah. Bukan mau lawan pemerintah. Saya nggak sanggup lawan pemerintah kok. Saya cuma kasih tahu, misalnya kayak saya teman Bapak, saya lihat misalnya di jidat Bapak ada arang. Saya bilang, Pak, ada arang, Pak, di situ. Jangan marahin saya dong, gitu. Bersihin, kan gitu. Kalau Bapak ganteng kan Bapak yang keren, bukan saya. Jadi kalau misalnya Kumham, kepolisian, kejaksaan, hebat, Pak, saya juga bangga, Pak. Tapi kalau saya lihat mereka kayak sampah, masa saya nggak ngomong? Saya bilang bau loh di situ. Ya kan? Bapak lihat aja, Firly Bahuri aja udah tersangka, mana ditahan, Pak? Mana ditahan? Sesama Korps mau nahan. Napoleon Bonaparte habis kena suap sogok, ya kan ditahan, balik lagi ke Korps, jadi Jenderal Bintang 2 lagi. Kan dagelan, Pak. Ya sudahlah, saya sudah bilang berkali-kali sama Pak Listio. Pak, saya satu-satunya orang gila yang berani WA Listio, saya bilang Anda Jenderal Banci. Saya bilang langsung ke orangnya. Bapak bilang kayak gitu? Loh iya, ini WA-nya. Dia balas loh, Pak. Apa dibalas siapa? Dibalas, Saya Pak. penasaran Bapak balasnya dia apa? Lah bener, Pak. Saya orangnya bukan orang pengecut, tapi saya bukan benci sama dia. Saya bilang seperti itu bukan menghina dia, bukan membenci dia. Bapak bilang di sini, lihat, permohonan LQ untuk minta gelar perkara dalam ITE saja Mabes Polri nggak berani tanggapi. Jelas kalian Jenderal Banci takut berdebat secara hukum. Dijawab, Polri tidak bisa menolak laporan polisi, tugas polisi sepanjang bisa kita bantu untuk restoratif justice, bla 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 bla. Silakan saudara datang temui penyidik atau kabar reskrim. Oke. Saya orangnya jujur, Pak. Saya bilang saya nggak suka, saya bilang. Jadi nggak saya di depan orangnya baik-baik, di belakang ini kagak. Saya pengen mereka introspeksi, saya pengen mereka jadi lebih baik, Pak. Kalau mereka baik, saya juga bangga, Pak. Oke. Loh, apa kita nggak bangga kalau kepolisian RI kita misalnya jadi polisi yang jujur? Saya senang, Pak. Iya dong. Saya senang. Cuma ini terpisah dari kasus yang Bapak tadi ya, di awal ya. Oh kita iya bilang dong. Ya. Kita kan nggak boleh pukul kata semuanya Nggak, ya. kan Bapak nanya ada kayak oknum misalnya nggak kayak di saya situ? ya, saya dulu kan basmiskin ke abal-abal, kasih Betul. edukasi. Itu kan suatu hal yang benar. Betul. Kalau suatu hari nanti saya ketangkep pakai narkoba, itu kan urusan saya sendiri, dosa saya sendiri, kayak Betul. gitu. Nggak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan, gitu kan. Dan Iya. saya respect banget apa yang Alvin Lim lakukan untuk Iya. perbaikan hukum di Indonesia. Dan kita juga ngelihat, ya mungkin harus ada yang diperbaikin lah. Tapi Anda nggak terlalu berani tuh seperti itu, Pak. Nggak takut, Pak, masuk lagi? Ya jujur punya ngomong, Pak. Ini baru keluar loh, Pak. Dokter juga bilang sama saya, ya 50% orang yang kena gagal ginjal stadium 5 tuh kemungkinan hidup cuma 2 tahun, Pak. 50%. Ya tentu ada 50% yang bisa lewat. Jadi waktu saya nggak banyak. Kenapa nggak dari sisa waktu saya ini saya berbuat baik untuk sesama, itu aja sih. Saya udah nggak mencari uang saya. Kenapa nggak waktu yang Bapak ada, Bapak manfaatkan untuk anak dan keluarga, Pak?
Udah, jadi saya sama anak sama keluarga pergi hampir tiap hari, Oke. ya kan di situ kan. Terus ya aset yang saya punya saya kasih ke mereka. Tapi apa yang saya sekarang kerjakan ini bukan untuk anak sama istri saya lagi, tapi untuk sesama saya, Pak. Oke. Itu yang saya pengen lakukan. Jadi kalau saya meninggal pun ya ada pahala lah di sana. Amin, saya Ke doakan. situ sih, Pak. Pak Alvin, ini Nggak kan apa-apa. Bapak kan di dalam penjara, ini Iya. ada yang speak up luar biasa sekali. Iya. Saya ngelihatnya sih, kalau dari saya ya Pak ya, saya ngelihatnya luar biasa sih anak Bapak, Kate Victoria kan ketemu dengan saya Iya. juga ya Pak ya, sangat berani, luar biasa, saya Iya. kagum dan saya bangga banget. Tapi di satu sisi juga Iya. beberapa orang melihatnya kan tidak layak dan tidak pantas ya Pak ya. Bapak memanfaatkan anak Bapak untuk mencari simpati masyarakat. Tanggapan Bapak bagaimana? Nah, saya klarifikasi ya Pak ya. Jadi nggak benar itu saya memanfaatkan anak saya. Kenapa? Saya nggak pernah nyuruh dia melakukan hal sesuatu yang tidak dia inginkan. Saya kasih tahu Bapak hal sepelenya aja, dia mau pacaran. Iya kan? Dia bilang sama saya, "Papi, aku mau pacaran." Saya bilang, "Saya sebenarnya nggak mau." Tapi dia bilang, "Papi, tolonglah gini-gini." Saya bilang, "Ya udah, saya kasih kamu kebebasan." Jadi gini Pak, kita ini yang namanya sayang sama anak, kita mesti membiarkan dia melakukan hal yang menurut dia baik. Ya kan? Jadi saya nggak pernah nyuruh dia teriak-teriak atau bagaimana, tidak. Di situ. Bahkan ketika saya keluar, saya udah bilang sama anak saya, udahlah kamu nggak usah bicara kayak begitu. Biar saya aja, nanti takutnya kamu salah ngomong. Saya bilang, walaupun dia bilang, "Papi, saya juga berani kok. Kalau papi mati, saya mau ngapain hidup," kata dia kan. Saya bilang, nggak bisa begitu seperti itu, dia nangis. Ya, jadi ini hal terjadi, sesuatu yang saya juga sebenarnya nggak tahu dan di luar kewenangan saya, Pak. Saya waktu itu di Salemba tuh udah mau mati, Pak, sebenarnya. Beneran, karena kreatinin saya udah tinggi, ureum saya udah tinggi, muka saya udah hijau, udah pucat di situ. Anak saya, istri saya nangis-nangis, dia bilang, kok Alvin masih belum dikasih ke rumah sakit, karena waktu itu saya masih kewenangan MA belum kasih surat izin. Jadi harus dirujuk keluar itu harus ada izin, Pak. Ya kan, jadi mereka berdua udah nangis-nangis sampai mereka sendiri yang mau teriak-teriak. Bukan saya loh. Jadi mereka bilang, ya daripada meninggal, ya sudah. Nah, saya juga mau ngomong apa? Oke. Ya kan? Tapi kalau Bapak tahu, atau Bapak tahu di dalam, Ya saya lihat di situ, ya saya biarin aja. adakah Bapak melarang kayak gitu, nggak usah lah nanti kamu terlibat nanti gara-gara ini kamu jadi kena. Saya mau orang itu atau anak saya itu mengalami sesuatu learning by doing, Pak. Jadi misalnya kayak naik sepeda. Kita tahu naik sepeda resikonya jatuh, luka kaki misalnya lecet, ya kan? Tapi kalau dia nggak mencoba naik sepeda, ya nggak menerima resiko itu, nggak bakal bisa naik sepeda, Pak. Banyak anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa naik sepeda, nggak bisa berenang. Karena kenapa? Orang tua mereka saking ketakutannya, Pak. Ya kan? Saya nggak mau anak saya seperti itu. Kalau memang itu keputusan dia, yang penting kita kasih tahu. Ini resikonya begini loh, ini resikonya begini. Dia mau jalan ya silakan. Ya kan? Kita jangan terlalu mengontrol. Karena kalau saya punya pemikiran ya Pak ya, kalau kita terlalu mengontrol, maka nanti aspirasi-aspirasi dia kita akan batasi akhirnya. Jadi saya biarkan selama saya lihat itu masih tidak berbahaya. Kalau memang nanti sesuatu yang berbahaya, pasti saya turun tangan. Oke. Jadi kalau saya lihat, wah misalnya dia dilaporin polisi atau gimana, saya pasti maju itu, saya dobrak itu. Oke, Ya agak kan? serem ya Pak ya. Tapi Bapak melihatnya justru bangga dengan Kate, dengan apa yang dia lakukan. Ya saya senang juga sih, jujur punya ngomong ya saya senang menunjukkan bahwa dia ternyata sayang juga sama saya gitu kan. Karena saya merasa diri saya sangat keras sama dia ya Pak ya. Jadi saya pikir dia tuh sama saya udah ada jarak lah gitu. Kalau dulu kan tiap kali saya peluk-peluk, saya gendong-gendong, sekarang saya peluk aja kagak mau. Apaan sih papi, apaan sih gitu kan. Oh, udah gede-gede. Iya gitu. Ya makanya saya kan berasa wah udah ada jarak nih. Tapi ngelihat dia belain saya sampai nangis di podcast gitu kan saya juga wah ini anak ternyata segitu sayangnya sama saya gitu loh. Saya awalnya pikirkan udahlah saya meninggal nggak apa-apa lah. Yang penting anak istri udah dapat warisan gitu kan. Ternyata mereka masih butuh saya gitu loh. Itu yang saya lihat sih. Iya, dia sayang banget dengan Bapak. Luar biasa. Saya lihat dia berjuang dari podcast ke podcast. Dari kamera ke kamera loh Pak. Iya. Memperjuangkan seorang papanya ya. Itu saya salut sih. Tapi Bapak ngeri nggak dia nanti menjadi the next Alvin Lim? Saya udah bilang sama dia, selama saya ada kamu nggak usah bicara lagi. Makanya kan saya nggak pernah
apa izinkan dia ketika saya di luar nih, saya nggak pernah izinkan dia ke podcast atau bicara kemana, nggak usah, saya bilang saya aja gitu kan. Ya kalau sampai suatu saat kalau memang saya meninggal ya memang saya sudah kasih wanti-wanti ke dia untuk lanjutin sih. Lanjutin. Ya dia harus lanjutin. Bapak nggak takut Pak? Nanti sama seperti Bapak nasibnya? Dia darah daging Alvin Lim ya itu resiko dia Pak. Ya kayak tukang masak takut kena api ya gimana jadi tukang masak Pak. Ya kan, tapi ya itu sesuatu resiko. Sekarang orang masuk penjara kalau menurut saya kalau memang dia nggak salah nggak perlu pusing sih. Ya jalanin aja di dalam penjara istirahat. Ya gitu. jangan lah Pak. Dalam penjara saya istirahat tidur Pak. Emang enak gitu Pak? Saya selama ini di luar hampir nggak pernah ada waktu untuk tidur, Pak. Istirahat susah. Satu hari appointment 4-5 biji, hari ini aja 5 appointment. Jadi otomatis, Pak, di dalam penjara itu saya nikmatin banget istirahat, baca buku, nyantai. Jadi ada berkahnya juga Pak. Ya? Iya. Ada berkahnya juga ya? Makan saya minta istri anterin tiap hari, ya kan, makanan ada, bisa dijemuk. Jadi cukup manusiawi kok, gitu loh. Cukup manusiawi. Iya. Jadi kalau menurut saya nggak perlu ditakut-takutin seperti gimana banget ya. Mungkin kalau orang hilang ya takutlah di situ. Kalau orang hilang kan yang masuk penjara tapi nggak ada orang tuanya, nggak ada keluarganya, wah itu repot itu. Sakit aja ya gimana lah gitu ya, namanya nggak ada orang. Pak, sudah keluar dari penjara ada titipan kah? Alvin, gua keluarin nih, tapi keluar dari sini jangan banyak ngomong lagi ya, diam-diam ya. Kalau titipan dari orang-orang enggak, cuma beberapa juga kan kayak kemarin saya bicara di podcast, langsung beberapa pihak kayak cawapres, salah satu cawapres juga langsung ngontek. Capres juga telepon istri saya ngoceh-ngoceh. Oke, kenapa? Ya terlalu vokal. Gitu, jadi ya mereka keberatan juga kan, karena kalau kita ngomong itu masuk Detik, Kompas, itu jadi mereka terpengaruh lah dia punya elektabilitas. Jadi kita lebih banyak nggak bicara tentang pilpres sih. Kita stick aja ke penegakan hukum. Kenapa? Karena Anda juga tahu kebobokan pilpres juga? Ya, Pak Ganjar aja WA saya marah-marah kan di sini. Aduh, jangan ngomong. Ini aku kenal lagi. Semua Pak. ini Pak, banyak Pak. Pak, di mana-mana Pak ya. Saya itu paling berani loh Pak. Saya tuh host yang paling berani Pak. Paling berani speak up. Cuma ada Bapak, saya takut. Yeah. Saya itu orang yang nggak ada takutnya, tapi ada Bapak Alvin Lim, saya takut Pak, sumpah. Jadi kalau pilpres ini pilih siapa Pak? Capres? Belum sih, kita belum ada ini. Tapi ya saya lagi bilang sama keluarga juga, percuma juga kita milih karena kita udah tahu siapa yang menang. Ya kayaknya semua udah di set up Pak. Udahlah, kalau apa namanya, makanya saya nggak mau ngomongin soal pilpres. Kenapa? Karena ya buat apa? Itu semua udah set up. Ada rencana-rencana Pak. Udah dari tangan-tangan di belakang layar itu udah bergerak. Kata siapa Pak? Lah, ya dari MK aja kita udah tahu Pak. Apa yang terjadi di MK. Ya kan, bisa terjadi seperti itu kan, itu by design Pak. Itu prediksi, asumsi, ada bocoran atau bagaimana tuh Pak? Ya, tingkat tinggi kan 9 naga mereka berbicara-bicara Pak. Saya dari 9 naga dengar, saya dari pemerintah juga dengar. Kan saya paling vokal, jadi saya bisa ngeling kemana-mana Pak. Oke. Di situ. Aku setiap kali pindah bahasan semuanya agak ngeri ya. Cari bahasan yang lebih netral dong. Aku pindah ke pilpres dia juga coba ngomongin ngeri. Aku ngomong pindah ke penjara dia ngobrolnya juga ngeri. Aku pindah kemana-mana dia ngobrolnya ngeri semua. Tapi ada bukti-buktinya Pak. Kalau mau lihat WA-nya kan ada nih langsung ke capresnya, ke Kapolri langsung. Jadi bukan fitnah ya, kita bicara ini bukan fitnah gitu loh. Makanya Indonesia ini saya coba bantu aja dari sisi hukum sih Pak. Ya mungkin karena saya kesehatannya udah seperti ini, saya nggak bisa lebih aktif dibanding sebelumnya sih. Bakal lebih. Ini cuci darah, DM cuci darah. Gagal masih jantung. bisa gagal jantung, gagal ginjal juga. Pak. Gagal ginjal. Bapak masih bisa 5 appointment satu hari. Iya, itu pun juga kadang ya berdiri jalan baru 5 meter udah ngos-ngosan, jalan 5 meter ngos-ngosan. Di mall aja kemarin sama istri didorong pakai kereta dorong. Saya mau tanya nih Pak, Situ. katanya Bapak pakai waktu di penjara kemarin, katanya diperiksa lagi di kantor polisi, sempat nggak dikasih makan. Iya. Dalam keadaan sakit. Oh, itu pemeriksaan tanggal 18. Tanggal 18 saya
belum makan malam kan diperiksa sampai malam. Malam kan dia nggak kasih makan lah, masa malam ada makanan kan. Malam pulang, saya pikir pulang kan, ternyata ditangkap untuk dimasukin ke lapas Salemba. Gitu, jadi ya kita posisi saya belum makan gemeteran Pak. Ya namanya orang diabetes ya Pak ya. Diabetes itu nggak boleh makan banyak, justru makannya harus dikit-dikit tapi sering. Di situ. Justru karena saya nggak makan ya saya jadi gemeteran di situ. Tapi nggak lama setelah itu saya gagal ginjal. Sebelumnya belum gagal ginjal, saya juga nggak tahu kenapa. Ya, yang penting sehat lah Ko Alvin, supaya bisa bantu banyak orang. Iya dokter. Ko Alvin juga kan vokal ya, masyarakat juga banyak yang percaya, mendoakan. Saya juga ikut doakan lah, apapun masalahnya. Harus dokter. Ko Alvin ada yang mau disampaikan lagi? Ya saya cuma... Pelan-pelan aja tapi Ko Alvin, jangan terlalu ini. Ya kalau saya sih, ya gimana ya, saya bukan orang yang sempurna, ya kan. Masa lalu saya juga yang jelek-jeleknya banyak. Tapi kan kita makin gede, makin dewasa, apalagi saya punya anak, saya pengen memberikan contoh yang baik. Jadi pastilah ketika saya berbicara kebenaran, orang berusaha nge-shoot down saya tentang apa-apa hal-hal yang saya lakukan gitu kan. Jadi kayak misalnya dulu saya ngurusin asuransi, padahal asuransi kan kita cuma buat cari uang. Cari uang maksudnya orang yang klaimnya ditolak karena kita tahu pengalaman tentang buku polis, kita bantu. Saya jadi kenal orang klaimnya, kenal direkturnya. Mereka daripada berantem dia bayar. Tapi dibilanglah saya mafia. Ya nggak apa-apa juga sih, terserah mereka. Tapi itu pun sekarang saya nggak ngurusin asuransi, saya urusin investasi bodong, di fitnah lagi. Jadi fitnah itu pasti akan selalu ada buat orang ya. Kalau dia mencoba melakukan hal yang benar. Tapi kalau menurut saya, kalau kita tetap tabah, tekun, persisten, saya yakin lama-lama masyarakat juga tahu kok di situ. Ya kan, apakah hal itu mustahil atau enggak? Kalau nanti laporan polisi saya semuanya cuma pencemaran nama baik, kan lucu. Padahal yang dicemarkan adalah oknum. Berarti kita udah tahu pemerangan ini bukannya terhadap aparat atau terhadap pemerintah, tetapi oknum melawan pengacara. Ya kan jelas lah di situ. Kalau saya lihat juga Dr. Richard juga konten-kontennya bagus ya, jadi teruslah stay netral lah di situ kan. Saya seneng kok ditanyakan apa, kalau memang ada mau klarifikasi, ada orang-orang yang nggak puas, bilang misalnya, oh Pak Alvin, saya ada bukti, kamu ini, ayo silakan kasih tahu. Gitu. Misalnya ada bukti, saya memalsukan atau siapa katanya orang yang mati, tapi saya bilang masih hidup, ya kan? Ya buktikan aja, karena kasihan lah istri anak saya dibilang. Istri saya dibilang malsuin rekam medis. Dia dulu perawat di Siloam. Dia nggak ada akses untuk ke rekam medis, Pak. Rekam medis itu yang isi dokter. Jadi kalau dibilang bisa merubah rekam medis itu bohong. Kalau menurut saya ya, buktikanlah. Kalau misalnya ada di mana saya suruh istri saya ke situ, kita sekalian panggil polisi. Kalau memang salah, terbukti, tangkap aja penjara. Di situ nggak apa-apa gitu. Kalau memang kita salah, kita pertanggungjawabkan. Ya kan? Saya pun divonis penjara, saya sudah jalan penjaranya, tahanannya. Ya kan, ya sudah. Sekarang saya mau berbuat baik, ya kan. Dan saya misalnya keras terhadap oknum, selama yang saya lakukan tidak melanggar hukum, saya harap pemerintah bantu. Karena buat masyarakat loh, bukan buat Alvin Lim. Ya kan, saya tiap kali ngurusin kasus kan buat orang lain, buat masyarakat. Saya respect Pak, Situ. saya respect. Tapi mungkin sedikit penutup dari saya, ini pengalaman saya sendiri Pak ya. Kita ada sedikit kesamaan lah. Saya udah ngomong dengan Kate juga sih. Saya sedikit ada kesamaan, cuma Bapak lebih barbar dari saya. Saya juga kan dulu kan kasih edukasi tentang skincare abal-abal dan lain sebagainya. Dan saya vokal sekali. Saya vokal sekali sampai marah-marah juga, vokal sekali. Dan sampai akhirnya saya dikriminalisasi juga kemarin ya. Tapi yang saya pastikan ketika saya melakukan itu adalah, saya tahu ketika saya melakukan itu, saya kelihatan benar. Sehingga orang pasti akan mencari salahnya saya. Saya sedapat mungkin memperkecil kesalahan saya sih. Saya tahu ketika saya public figure, disorot orang, dilihat orang, apalagi bersuara terlalu lantang, maka sedikit banyak saya harus mengurangi apa yang menurut saya jelek sih. Karena bagaimanapun juga orang tetap akan mencari kesalahan kita. Dan ketika orang menemukan kesalahan kita, ya kita juga nggak bisa bilang bahwa, wah benar sih karena ini. Tapi salah ya ini kan memang salah kita juga. Dan saya lihat Ko Alvin Lim sangat gentle mengakui kesalahannya juga dan pengen maju ke depan. Saya doakan Alvin Lim sehat selalu dan bisa bantu banyak orang. Oke, terima kasih Dr. Richard. Cukup
dengan